Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengadakan observasi kelas. Nah, sebelum melakukan observasi kelas, kira-kira indikator apa yang akan nanti Pak Bowo sampaikan? Nah, indikator yang ingin saya sampaikan kepada siswa yaitu menganalisis gambar kerja pembuatan prototip produk bahan biasa. Karena dalam hal ini saya mengajarkan mata pelajaran PKWU atau produk kreatif kewirausahaan. Jadi pertama sebelum kita akan membuat produk kita harus membaca gambarnya atau prosesnya. Nah, kemudian untuk metode yang nanti Pak Bowo gunakan, kira-kira dalam pembelajaran ini menggunakan metode apa dan alasannya menggunakan metode itu Pak Bowo? Oke, baik, dalam hal ini untuk metode yang akan saya gunakan atau saya sampaikan yaitu metode pertama pengujian diskusi, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan setelah itu metode ATM. Nah, ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kemudian untuk alatnya, kira-kira alat dan bahan apa yang dibutuhkan dalam mempersiapkan ini Pak Bowo? Nah, untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama motor gelas, kemudian proyektor, kemudian whiteboard, dan juga stiker untuk menjelaskan di whiteboard. Nah, kemudian setelah alat sudah, kemudian ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Pak Bowo laksanakan nanti pada saat pembelajaran. Tahapannya yang pertama kita akan diskusi, kemudian kemudian meniru dan memodifikasi produk yang akan kita buat. Nah, setelah itu persiapan tertulis apa yang Pak Bowo sudah buat? Persiapan tertulis yang jelas saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPG. Nah, kemudian kira-kira nanti materi apa yang dianggap sulit oleh siswa menurut perkiraan Pak Bowo dan apa alasannya itu karena itu dianggap sulit? Saya biasanya yang sulit ketika proses pembuatan produk, karena siswa dalam hal ini masih berusaha untuk membuat, dan juga kesulitannya kekurangan bahan dan alat ukur. Nah, kira-kira setelah pembelajaran ini selesai Pak Bowo, kira-kira kompetensi apa yang akan nanti anak dapat setelah mengikuti pembelajaran yang Pak Bowo laksanakan itu? Biasanya setelah selesai belajar, siswa akan dapat membuat produk atau barang. Nah, kemudian yang terakhir Pak Bowo, ini apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada saat pembelajaran kali ini Pak Bowo? Nah, untuk itu kita harus coba mencari atau menentukan produk yang dibutuhkan oleh pasar sehingga produk yang kita buat tidak membazir. Mungkin itu. Nah, mungkin itu saja Pak Bowo. Jadi penyampaian nanti sebelum Pak Bowo melaksanakan observasi kelas nanti bisa dilaksanakan dengan sangat sukses dan anak mendapat kompetensi yang Pak Bowo inginkan. Mungkin itu aja Pak Bowo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, mulai. Doa selesai, sekarang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Baik, kita ketemu lagi di hari Senin dalam pelajaran PKWU atau produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran akan Bapak absen terlebih dahulu. Alfi Rahmatin, Auliani Mirza,
Cahya Ramadhani, Hadir. Dewi Astuti, Hadir. Nurholis Hidayat, Rahmawati, Hadir. Rama Mulifa, Rani Mulifa, Hadir. Rifa Nurma, Hadir. Rosdiana, Hadir. Saila, Hadir. Wayat, Widi Astuti. Baik, hadir semua. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mungkin kita sedikit mengulas materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lembar kerja atau job sheet pekerjaan yang akan kalian buat. Ya. Contoh produk yang akan kita buat dalam pelajaran PKWU itu ada berbagai macam. Tapi yang harus kalian pelajari di sini adalah produk yang siap diterima di masyarakat. Nah, prinsip ekonomi atau di manajemen adalah menggunakan modal seminim mungkin dan mendapatkan untung sebesar mungkin. Itu adalah prinsip yang di ekonomi. Karena kita belajar PKW itu, kalian harus belajar menjadi seorang pengusaha. Ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh. Kita sudah belajar mengerti diskusi sampai mulai kelompok ya tentang pembuatan ya dengan memanfaatkan timah. Nah, yang ini Bapak katakan kepada kalian adalah ini kan timah. Tapi setelah kalian olah bernilai tinggi, nah itu adalah salah satu jalan ya, untuk kalian meniti karir menjadi calon pengusaha. Jadi untuk menjadi calon pengusaha tidak melulu membutuhkan modal yang besar. Cukup kalian menggunakan kreativitas kalian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Meniti karir dari bawah hingga mencapai. Jadi jangan kalian menganggap bahwa yang sudah ada di sekitar dan yang sudah dibuat itu tidak bisa bernilai ekonomi. Asalkan daya kreativitas kalian sehingga kalian bisa memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi bernilai jual tinggi. Mungkin kalian juga nanti akan bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain sehingga kalian berguna untuk orang. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa kalian itu daya pikirnya seperti ini. Kalian harus selalu mengembangkan kreativitas kalian. Baik, mungkin itu tadi dari Bapak ya yang bisa Bapak sampaikan. Jadi pesan Bapak, jangan kalian membatasi daya kreativitas kalian. Ingat sekali lagi, jika kalian ingin maju, ya harus selalu berdatang. Tadi dari Bapak, mungkin pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Belajarnya sudah terbentuk. Di sini ada kelompok yang dipimpin oleh Rehan, dan di sini ada kelompok yang dipimpin oleh Rosdiana. Nah, silakan kalian amati produk gelas ini. Apa yang harus kalian amati dan apa yang bisa kalian tiru dan juga dimodifikasi. Baik, silahkan diamati apa yang bisa ditiru dan apa yang bisa dimodifikasi untuk menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi. Bapak beri waktu, silahkan diamati bagaimana proses pembuatan gelas ini, bagaimana cara melakukan pembuatan gelas ini. Ya, silahkan diamati. Nah, setelah kalian mengamati, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan.
Kecil. Pak, izin bertanya. Ya. Ini cara memotongnya bagaimana ya? Baik. Kemudian, perhatikan. Nah, di sini adalah botol bekas awal-awalnya. Ini adalah botol kecap. Botol kecap ini bisa dipotong rapi seperti ini menggunakan alat bantu. Alat bantunya bukan apa? Alat bantunya adalah tali kain, ya. Kemudian menggunakan minyak tanah atau spiritus. Kemudian kalian iriskan tali tadi. Kemudian ditetesi dengan minyak tanah atau spiritus tadi. Kemudian dibakar. Setelah dibakar, dalam kondisi masih hangat, ini gelasnya atau botolnya dicelupkan ke dalam air dingin. Dan ketika proses pendinginan secara cepat, panas atau mendingin akan menimbulkan pecahan yang ada di sesuai garis tali yang dibuat tadi. Jelas? Jadi untuk memotongnya menggunakan alat bantu tali dan minyak tanah. Baik, ada soal berikutnya. Baik. Nah, kalian perhatikan di sini kalian harus melihat ya tingkat kehalusannya bisa dibuat dengan cara menghaluskan atau menggesekkan permukaan yang kasar dengan menggunakan bantuan amplas. Tapi juga bisa menggunakan alat bantu yang lain, menggunakan gerinda untuk menghaluskan. Tapi gerinda yang digunakan adalah gerinda mini, bukan gerinda yang besar. Itu jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita sudah belajar mengamati diskusi sampai mulai kelompok ya tentang pembuatan gelas dengan memanfaatkan timba. Nah, yang ingin memperkenalkan kepada kalian adalah ini kan timba. Ya. Tapi setelah kalian olah bernilai tinggi, nah itu adalah salah satu cara ya, untuk kalian meniti karir menjadi calon pengusaha. Jadi untuk menjadi calon pengusaha tidak melulu membutuhkan modal yang besar. Kalian menggunakan kreativitas kalian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Meniti karir dari bawah hingga mencapai. Jadi jangan kalian menganggap bahwa yang sudah ada di sekitar dan yang sudah dibuat itu tidak bisa bernilai ekonomi. Asalkan daya kreativitas kalian sehingga kalian bisa memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi bernilai jual tinggi. Mungkin kalian juga nanti akan bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain sehingga kalian berguna untuk orang. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa kalian itu daya pikirnya seperti ini. Kalian harus selalu mengembangkan kreativitas kalian. Baik, mungkin itu tadi dari Bapak ya yang bisa Bapak sampaikan. Jadi pesan Bapak, jangan kalian membatasi daya kreativitas kalian. Ingat sekali lagi, jika kalian ingin maju, ya harus selalu berdatang. Itu saja dari Bapak. Mungkin pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.